Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Yuspardi, NIM 2007-40446. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas teori teknologi pengkondisian udara. Pengertian dan fungsi sistem AC konvensional. Pengertian AC. Secara umum, pengertian AC atau air conditioner suatu rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut. Secara khusus, pengertian dari AC atau air conditioner adalah suatu mesin yang digunakan untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigeran berada di pipa-pipa yang telah ditekan dan dihisap oleh kompresor. Dan inilah sistem AC pada mobil. Fungsi AC. Fungsi AC sebagai berikut: dapat mengatur dan menyesuaikan suhu di dalam ruangan, dapat menjaga atau menstabilkan kualitas udara dan mengatur kelembaban udara, melengkapi penukaran udara dengan baik, dapat mengedarkan kembali udara yang telah ada di dalam ruangan yang sudah diberikan pengaturan udara, dapat menyaring dan membersihkan udara, dan dapat memberikan udara yang sejuk dan menyediakan uap air yang dibutuhkan bagi tubuh. Selanjutnya, prinsip kerja sistem AC konvensional. Prinsip kerja. 1. Teori dasar pendinginan. Pada saat kita sehabis berenang pada kondisi panas, air yang menempel pada badan akan menyerap panas tubuh dan menguap. Itu sebabnya tubuh kita merasa dingin dan segar. Dengan cara yang sama, jika ada mengoleskan alkohol pada tubuh. 2. Prinsip kerja. Kita juga merasakan dingin pada bagian yang disentuh alkohol karena alkohol dengan cepat menyerap panas tubuh. Secara umum, gambaran mengenai prinsip kerja AC adalah: 1. Menyerap panas oleh evaporator. 2. Pemampaan panas oleh kompresor. 3. Pelepasan panas oleh kondensor. Macam-macam refrigeran dan kegunaan. Refrigeran fluorokarbon dehidrogensi atau HFC. HFC merupakan refrigeran baru sebagai alternatif untuk menggantikan posisi freon, karena refrigeran freon mengandung zat klor atau Ci yang dapat merusak lapisan ozon. Sedangkan HFC terdiri dari atom-atom hidrogen, fluorine, dan karbon tanpa adanya zat klor atau Ci. Freon atau klorofluorokarbon atau CFC. Freon merupakan refrigeran yang banyak digunakan dalam sistem pendingin. Jenis ini mempunyai dampak penipisan ozon sehingga negatif terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain itu juga berdampak negatif terhadap iklim, yaitu meningkatkan suhu rata-rata dan perubahan iklim global secara pencemaran udara. Manfaat-manfaat refrigeran dan kegunaannya. Terhidrogenisasi klorofluorokarbon refrigeran atau HCFC terdiri dari hidrogen, klorin, fluorin, dan karbon. Refrigeran ini mengandung jumlah minimal klorin yang tidak merusak lingkungan karena berbeda dari refrigeran lain. Karbon dioksida atau CO2. Senyawa ini tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih berat dari udara. Titik didihnya minus 78,5 derajat Celcius. Berat jenisnya 1,56 dan hanya dapat beroperasi pada tekanan tinggi, sehingga pemakaiannya terbatas dan biasanya dipakai pada proses refrigerasi dengan tekanan per ton yang besar.
tropes, merupakan campuran dari beberapa refrigeran yang mempunyai sifat berbeda. Metil klorida atau CH3CI merupakan cairan tidak berwarna dan tidak berbau merangsang titik didih 23,7 OV uap air. Refrigeran ini paling mudah dan paling aman pemakaiannya terbatas untuk pendinginan suhu karena mempunyai titik beku yang tinggi, yaitu 0 derajat Celcius. Pemakaian utama dari comfort air conditioner dan water cooling. Hidrokarbon dipakai pada saat industri karena harganya murah. Jenisnya butana, isobutana, propana, propilana, etana, dan etilana. Semuanya mudah terbakar dan meledak. Selanjutnya larutan garam atau brand. Juga digunakan untuk refrigeran, misalnya untuk mendinginkan lokasi lapangan es atau es skating rinks. Selanjutnya anomia atau NH3. Anomia ini digunakan secara luas pada mesin refrigerasi industri atau refrigerasi kapasitas besar. Titik didihnya kurang lebih 33 derajat Celcius. Zat ini mempunyai karakteristik bau meskipun pada konsentrasi kecil di udara. Tidak dapat terbakar, tetapi meledak jika beraksi dengan udara yang berkonsentrasi 13,28%. Oleh karena itu, efek korasi amonia, tembaga atau campuran tembaga tidak boleh digunakan pada mesin dengan refrigeran amonia. Fungsi dan cara kerja komponen sistem AC konvensional. Kompresor. Fungsi kompresor. Kompresor berfungsi untuk mempakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat, sehingga juga akan mengakibatkan temperaturnya meningkat. Cara kerja kompresor. Cara kerjanya, puli kompresor selalu berputar oleh perputaran mesin melalui tali kipas pada saat mesin hidup. Dalam posisi switch AC off, kompresor tidak akan berputar, dan kompresor hanya akan berputar apabila AC dalam posisi hidup atau on. Hal ini disebabkan oleh arus listrik yang mengalir ke stator coil yang mengubah stator coil menjadi magnet listrik yang menarik pressure plate, dan bidang singgungnya akan bergeser dan saling melekat dalam satu unit atau klump assembly memutar kompresor. Tipe kompresor ada 3. 1. Tipe resipro atau crankshaft, 2. Tipe switch plate, dan 3. Tipe wobble plate. Kondensor. Fungsi kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair atau dingin. Cara kerja kondensor. Cara kerjanya, refrigeran yang masuk ke dalam kondensor oleh karena tekanan kompresor masih dalam bentuk gas dengan temperatur yang cukup tinggi, yaitu 80 derajat Celcius. Temperatur yang tinggi dari refrigeran yang berada dalam kondensor yang berbentuk berliku-liku akan mengakibatkan terjadinya pelepasan panas oleh refrigeran. Proses pelepasan panas ini dipermudah dengan adanya aliran udara baik dari gerakan mobil maupun isapan fan yang terpasang di belakang kondensor. Semakin baik pelepasan panas yang dihasilkan oleh kondensor, semakin baik pula pendingin yang akan dilakukan oleh evaporator. Pada ujungnya, pipa keluar kondensor refrigeran sudah tidak berbentuk gas lagi, akan tetapi sudah berubah menjadi refrigeran cair yang temperaturnya 57 derajat Celcius atau cooled liquid. Reservoir atau receiver. Fungsinya yaitu untuk menampung refrigeran cair untuk sementara. Untuk selanjutnya mengalirkan evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban kedinginan yang dibutuhkan. Selain itu, reservoir atau receiver juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Cara kerjanya yaitu refrigeran dari kondensor masuk ke tabung receiver melalui lubang masuk atau intake port, kemudian melalui dryer, desiccant dan filter refrigeran cair naik dan
keluar melalui lubang keluar atau outlet port menuju expansion valve. Driver, desikan maupun filter berfungsi untuk mencegah kotoran yang dapat menimbulkan karat maupun pembekuan refrigeran, terutama pada expansion valve yang mana akan mengganggu siklus dari refrigeran. Expansion valve berfungsi untuk mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator agar refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas. Cara kerja dari expansion valve untuk tipe thermal. Pembukaan valve sangat bergantung dari besar kecilnya tekanan PF dari head sensing tube. Bila temperatur lubang keluar atau outlet evaporator di mana alat ini ditempelkan meningkat, maka tekanan PF dari tekanan PS tambah PE, maka refrigeran yang disemprotkan akan lebih banyak. Sebaliknya, bila temperatur lubang keluar atau outlet evaporator menurun, maka tekanan PS plus PE, maka refrigeran yang akan disemprotkan lebih sedikit. PS adalah tekanan pegas, PE adalah tekanan uap yang di dalam evaporator. Selanjutnya, evaporator. Fungsi evaporator yaitu evaporator merupakan kebalikan dari kondensor, berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang melalui sisi pendingin evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Cara kerja evaporator. Perubahan zat cair dari refrigeran menjadi gas yang terjadi pada evaporator akan berikat terjadi penyerapan panas pada daerah sekelilingnya. Udara yang melewati sisi evaporator panas akan terserap sehingga dengan hembusan blower udara yang keluar ke ruang kabin mobil akan menjadi dingin. Cara kerja sistem AC. A. Kompresor mengkompresikan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran atau discharge. B. Gas refrigeran mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan yaitu pengembunan refrigeran. C. Cairan refrigeran mengalir ke dalam reservoir untuk disaring antara cairan refrigeran dengan oli sampai evaporator memerlukan refrigeran untuk diuapkan. Katup ekspansi merupakan tekanan dari temperatur atau suhu cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah. Gas refrigeran yang dingin dan berembun ini akan mengalirkan ke dalam evaporator. Refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara luar atau terjadi penggabutan udara sehingga suhu luar akan dingin. Di sini terdapat Wiming diagram sistem rangkaian kelistrikan AC yang bisa dilihat dari gambar tersebut. Urutan cara kerja kelistrikan AC dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ignition switch dihidupkan on. 2. Blower switch dihidupkan on mengakibatkan heater relay bekerja mengalirkan arus listrik yang memutar motor blower. 3. Saat switch AC di-on-kan, amplifier akan bekerja mengeluarkan arus ke relay, kopling magnet, dan ECU mesin. Proses ini akan terjadi jika pressure switch bekerja dengan tekanan refrigeran sesuai standar berikut. R3134A dibagi 28 sampai atau 448 PSI. R12 29,4 sampai 378 PSI. Termostat akan memberikan informasi suhu pada evaporator ke amplifier. Saat suhu amplifier di bawah 30 derajat sampai 100 derajat Celcius, kopling magnet akan mati dan kompresor berhenti bekerja. Saat kopling magnet bekerja, amplifier akan mengirimkan suhu ke ECU mesin agar VSP bekerja untuk meningkatkan putaran mesin. F.
Saat kendaraan berjalan, ECU mesin akan memberikan informasi berupa sinyal ke amplifier sehingga relay kopling magnet akan off dan kompresor berhasil bekerja. Pemeliharaan dan pemeriksaan AC. Hal yang harus diperhatikan agar AC dapat bekerja dengan baik antara lain: 1. Lindungi AC dari debu dan air hujan. Lindungi AC dari asap atau bau yang tidak terlalu panas. Untuk mengurangi pemborosan pada bahan ruangan AC, cegah udara luar terlalu banyak secara langsung ke dalam ruangan yang dipasang AC. Selanjutnya, bersihkan kisi-kisi ventilasi evaporator dari kotoran debu minimal 3 kali dalam setahun. Selanjutnya, langkah perawatan pada AC sesering mungkin agar AC tersebut berfungsi dengan baik dapat digunakan lebih lama oleh pemakainya. Selanjutnya, pemakaian langsung bagian AC yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan yang besar maupun kerusakan kecil. Jangan biarkan kondisi AC menyala terus-menerus. Jika tidak digunakan, segera matikan AC. Pemeriksaan jumlah refrigeran dalam sistem AC. A. Pasang manifold gauge pada seputaran. Jalankan engine AC sesuai dengan prosedur dengan kecepatan blower H, temperatur set maksimum putaran engine 1500 rpm. Lalu lakukan pengamatan pada manifold gauge dan gelas pendukung atau sling gas, biasanya gelas pendukung pada bagian rear. O. Masa refrigeran kurang terlihat pada gelembung secara terus-menerus pada gelas penduga, sedangkan pada manifold gauge tekanan saluran hisap dan saluran tekanan rendah. Masa refrigeran optimal tidak terlihat gelembung tetapi sekali menggelembungkan atau tidak terlihat. Masa refrigeran berlebihan tidak terlihat adanya gelembung, tekanan saluran hisap maupun tekanan saluran tinggi. Sistem kosong, tidak ada gelembung dari tekanan kerja mendekati nol. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.